Shalom saudara kekasih, berjumpa lagi dengan saya Aliudin. Saya hari ini kembali ada di Kalimantan Timur, tepatnya di Kutai Barat. Saya hari ini berjumpa dengan Bapak yang luar biasa. Ya, saya murtadin, Bapak ini juga menjadi murtadin. Murtadin itu berpindah agama. Saya mau tanya dengan Bapak siapa ya? Nama asli saya Akyong. Masuk Islam jadi Ahmad. Saya baptis Ahmad juga. Itu Ahmad apa Muhammad? Ahmad asli, Ahmad kuat. Ahmad kuat. Sudah amat kuat lagi ya. Bapak dari Kalimantan Barat Bapak ya? Saya tinggal di Sambas, orang tua saya. Sambas ya. Kalau rumah saya ada di Sragen, Jawa Tengah. Sragen Jawa Tengah ya. Saya bisa masuk Kristen waktu saya kerja di Perwira TAP. Ketemu ini namanya Murniati, istri saya sekarang. Saya 2010 saya tanya dia, maukah kau jadi istri saya? Dia bilang boleh. Singkat. Dia datang lamar ke sama orang tua saya. Saya datang karena saya hidup memang banyak masalah dalam rumah tangga. Habis nikah, pertama nikah adat. 1 tahun kemudian saya ibadah 1 tahun baru dibaptis. Dibaptis, istri saya bilang sama saya, kalau situ sayang sama saya, ikut saya. Saya dalam batin saya, orang tua saya memang doakan saya terus ikut dia memuji Tuhan Yesus Kristus. Dulu saya sering melawan karena adik saya kan hamba Tuhan juga, ipar saya hamba Tuhan juga. Saya sering bertentangan sama dia. Karena Bapak Muslim. Kira-kira gitulah. Terus saya mau tanya, Bapak menjadi percaya dengan Tuhan Yesus dan menjadi Kristen tahun berapa? 2011 saya dibaptis. 2011 dibaptis di gereja apa? Di Marimun GPDI. Gereja di Kasia kah? Ya, di GPDI Marimun Bapak ya. Ya. Pendeta Mantiri ya. Ya. Pendeta Mantiri. Ya, luar biasa. Saya mau tanya, bagaimana Bapak menjadi percaya dengan Tuhan Yesus? Bagaimana Bapak pengalamannya menjadi percaya? Kalau saya mengenal Tuhan Yesus Kristus, memang hidup saya banyak berlawanan terus. Bertentangan banyak. Cobaan juga banyak. Tapi saya hadapi dengan sabar, saya berdoa. Tuhan selalu menolong saya setiap langkah kehidupan saya. Maka saya bisa sampai hari ini. Saya memang banyak terjadi, terduga hampir nyawa melayang terus. Tapi tak masalah. Sebelum saya dibaptis, saya waktu malam mimpi. Saya dibaptis di gunung, di atas gunung baptis dulu. Tidak lama lagi saya ibadah terus, hamba Tuhan baptis saya secara Bapak Pendeta Mantiri ya? iya. Dulu saya nggak protes juga, saya ikut ibadah terus. Maka saya ibadah 1 tahun baru dibaptis. Maka saya rasa punya iman kuat. Karena sudah dibaptis ya? Ya, apapun masalahnya dalam hidup saya, rasanya ada yang penolong saya. Terus terang saya bilang memang luar biasa. Luar biasa Tuhan Yesus itu ya? Memang luar biasa. Saya waktu tahun 2016, saya mengalami permasalahan hidup saya memang cukup berat kuhadapi. Masalahnya apa Pak ya? Masalah hidupnya? Boleh kami dengar sedikit? Saya dulu masalah ekonomi dan dokter bilang sama saya, jantung sini ada lubang. Saya tidak percaya,
Karena saya hidup dari belasan tahun, merantau terus, bekerja terus, sering olahraga, sering jalan naik gunung. Tak masalah. Mengapa saya ada penyakit ini? Jantungnya lobang ya? Pertama saya memang tidak terima. Dulu masih bayar terus. Lama-lama habis bagaimana ya? Untung pendeta bawa saya beberapa kali ke rumah sakit. Sebenarnya saya tidak tertolong. Ya. Karena itulah doa orang tua, doa hamba Tuhan, doa saudara-saudara. Jadi saya bisa sampai hari ini. Sampai saat hari ini percaya dengan Tuhan ya. Terus terang bilang Tuhan Yesus Kristus lebih baik terhadap saya. Saya sebenarnya ya sampai hari ini banyak katakan saya memang ibaratnya sudah telur di ujung tanduk. Tapi saya tidak apa-apa sampai sekarang. Berkat pertolongan Tuhan. Tapi saya terus terang bilang ya, kalau hidup saya sekarang ini, kalau hari lepas hari, kalau tidak ada ibadah, rasanya kurang. Enggak. Ya, terus terang saya bilang hampa. Saya ada kekuatan dari ibadah, saya bisa bertahan sampai sekarang. Iya. Karena dalam ibadah kita senang ya, kita Ya, senang. cuma permasalahan aku cuma ekonomi tidak kuat. Ya, saya iman tetap saya kuat, saya jalani terus. Karena apa? Saya terlalu banyak menghabiskan uang saya di rumah sakit. Saya terus terang bilang saudara-saudara aku di Marimun banyak membantu saya cukup terima kasih, saya juga tidak bisa membalas. Inilah kemurahan Tuhan menjamah saudaraku di sini semua. Amin. Mengasihi saya. Iya. Bukan saya dapat percobaan lagi, istri saya juga. Memang luar biasa pertolongan Tuhan dalam kehidupan saya. Apa cobaan dari istri, Pak? Istri saya dapat sakit hati ya, apa namanya? Penyakit Liver. 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 Bagaimana kita bilang ya? Orang sakit jaga sakit. Sakit jaga sakit, kami dua orang sering gantian. Oh gitu, sama-sama sakit ya? Ya, saya bagaimana ya? Saya masuk ICU berapa kali, tapi luar biasa pertolongan Tuhan dalam hidup saya. Memang saya tidak bisa membalas, cuma saya bisa membalas datang beribadah memuji Dia. Amin. Jadi saya harus beri kesaksian buat saudara-saudara saya. Amin. Dalam pertolongan hidup ini. Ini kesimpulan saya mengikut Yesus Kristus. Terus Bapak istri orang Muslim sebelumnya? Kalau istri saya, kalau cerita Muslim, memang betul. Istri saya orang, tapi orang Indonesia juga. Saya tidak mau bersebut suku, saya paling tak senang. Saya punya anak perempuan 2. Anak perempuan Bapak sekarang Kristen juga? Tidak, masih tidak seiman sama saya. Oh, dia masih Muslim sama mereka semua ya? Ya, cuma mama saya pesan, kalau situ masih ada harapan untuk hidup, doakan tuh anak saya. Amin. Dulu mama saya, doa saya punya 25 tahun lamanya. Baru saya terima Yesus Kristus. 25 tahun namanya, baru Bapak percaya dengan Tuhan Yesus. Nah, 25 tahun loh. Mama aku bilang, mama saya memang luar biasa, terus terang saya bilang. Dia mengasihi anak-anaknya, cucu-cucunya, sampai berhasil semua. Mama itu Asli orang Cina. oh ya. Dia dulu dari Buddha. Kenapa Bapak kok bisa dari Kalimantan Barat bisa ke Kalimantan Timur ini, Pak? Kalau cerita saya panjang. Saya sampai di Bagan Baru, perbatasan Pekanbaru sama Medan.
Saya sampai situ bekerja tahun 1981 saya daerah situ. 81 ya. Saya di Pekanbaru 10 tahun, Jambi 12 tahun. Ya. Ya. Saya lupa tadi dengan Bapak siapa ya? Bapak? Saya Pak Ahmad. Pak Ahmad. Ya. Dipanggil Pak Ahmad. Ya. Kuat. Pak Ahmad aja. Pak Ahmad ya, Pak Ahmad ya. Pak Ahmad sudah berapa tahun di Marimun ini, Bapak? Saya sudah masuk 12 tahun. 12 tahun ya. Berarti sudah 12 tahun ini Bapak percaya dengan Tuhan ya? Saya memang masih semoga Tuhan beri saya kekuatan tetap mengimani Yesus dalam hidup ya. Bukan supaya iman saya tidak goyang. Ya. Tapi sebenarnya kalau menurut orang saya memang goyang, tapi saya tidak goyang. Iman tetap percaya dengan Yesus ya. Saya percaya terus. Saya senang dengan Bapak bilang tadi, Bapak suka ibadah, senang ibadah. Karena firman Tuhan mengatakan hati yang gembira adalah obat. Ya. Semangat yang patah mengeringkan tulang. Karena Bapak senang datang kepada Tuhan, Bapak senang beribadah, maka Tuhan terus menjaga Bapak, melindungi Bapak. Karena firman Tuhan dalam Matius mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka yang lain-lain akan ditambahkan. Ya, luar biasa Bapak mencari Allah, mencari yang benar, maka yang lain ditambahkan. Makanya Bapak dijaga sekarang sehat dari jantung yang bolong. Ya, Ibu dari hatinya yang rusak, liver. Sekarang Tuhan sembuhkan. Inilah kuasa Tuhan, inilah mujizat Tuhan kepada Bapak dan Ibu ya. Nah, sekarang ada pesan apa Bapak kepada keluarga, saudara-saudara atau orang lain yang tidak percaya dengan Tuhan, atau kepada orang-orang yang percaya, orang-orang Kristen, apa pesan Bapak? Ya. Menurut saya, secara pribadi saya ya, selama ini bertahun-tahun saya mengalami doa di tengah malam. Sama saya biasa berdoa jam 3 subuh. Saya memang berdoa, kata haleluya meneteskan air mata buat saya. Amin. Itu lagu pujian haleluya memang luar biasa. Amin. Sangat menolong kehidupan saya. Terus terang saya bilang, saya bisa pujian tengah malam itu, yang pujian cuma haleluya saya. Haleluya. Haleluya. Nah, dari haleluya itulah ada pembaruan kehidupan saya ada. Jadi saya jadi kuat. Baik. Terus terang saya bilang, pujian lagu haleluya memang luar biasa dalam hidup saya. Saya memang walaupun capek bagaimana, saya jam 3 subuh pasti berdoa. Amin. Setengah 4, jam 3 saya bangun. Sampai waktu itu saya tidak bisa tidur lagi sudah. Saya minta pengampunan dosa saya. Amin. Itu yang saya minta terus. Saya tidak minta harta berkat, saya tidak. Saya minta permohonan dosa saya diampuni. Amin. Karena saya sebelum kenal Yesus saya banyak dosa, banyak hal yang terjadi. Ya. Cuma sekarang saya rasa saya sadar ada Tuhan menolong saya, melindungi saya, menasihat saya harus kuat. Amin. Amin. Jadi saya terus terang saya terima kasih sama Tuhan Yesus Kristus, selalu menyertai kehidupan rumah tangga kami. Amin. Ya. Terima kasih saudara kekasih dimanapun Anda berada. Inilah kesaksian dari Bapak Ahmad. Bapak Ahmad terkenal dengan Bapak Ahmad kuat. Memang Bapak Ahmad menjadi kuat karena mempercayai, mengimani Yesus dalam hidupnya. Ya, terima kasih saudara kekasih dalam Kristus dimanapun Anda berada. Luar biasa Pak Ahmad mengalami Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan. Dia disembuhkan dari jantungnya yang bolong dan istrinya dari liver, disembuhkan oleh Tuhan. Dan Bapak ini suka beribadah, senang beribadah, makanya hatinya terus senang, dia terus gembira, dan dia memberi waktu di kadang-kadang dini hari dia berdoa. Dia hanya mengatakan haleluya aja, mengucapkan haleluya. Dia gembira, dia senang, tersentuh hatinya.
dan dia bisa menangis luar biasa, menyadari Pak Ahmad ini berdosa, dia banyak berdosa. Memang kita semua manusia berdosa, tidak ada yang benar, tidak ada yang paling bagus, tidak ada yang paling benar, hanya Yesus Kristus, dia Tuhan yang benar. Jadi saudara kekasih dalam Kristus, berbahagialah siapapun kita yang mempercayai, yang mengimani Yesus Kristus dalam hidup kita, karena dia mengatakan tidak ada seorang pun menuju kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Ya, mari yang letih, mari yang lesu, mari yang beban berat, datanglah kepadaku, maka aku akan memberi kelegaan. Tidak ada manusia manapun, nabi manapun, rasul manapun yang berani mengatakan akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Berbahagialah siapa-siapa Anda yang menyaksikan ini, yang mempercayai, yang mengimani Yesus Kristus dalam hidup kita, karena dia sumber kekuatan dalam hidup kita. Amin Pak Ahmad. Amin. Ya, terima kasih. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Mari sapa Bapak Ahmad. Ya, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Dimanapun Anda berada, salam sehat, kuat selalu bersama-sama dengan Yesus Tuhan yang luar biasa. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.